Kalau sempat kita di bulan Ramadan, kita mengharapkan ridho Allah, kita mengharapkan ampunan dari Allah, kita mengharapkan meraih predikat takwa, tapi kita masih melakukan riba, maka demi Allah, ampunan Allah tak kita dapatkan. Demi Allah, predikat takwa itu jauh dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat fardu isya, tarawih dan witir Masjid Jami'atuz Zahidin yang kami hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan nikmat karunia dari Allah hingga malam ini kita berada di penghujung Ramadan. Ada yang malam ini malam 29 kalau Ramadannya hari Sabtu, tapi ada malam ini malam ke-28 kalau Ramadannya hari Ahad dimulai. Tapi yang jelas kita berada di penghujung Ramadan, hari di mana menentukan detik-detik penentu dari amal ibadah kita. Apakah amal kita sebulan penuh ini diterima oleh Allah atau tidak, ini ditentukan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu ibu bapak yang berbahagia, mumpung nikmat Allah limpahkan kepada kita, kesempatan hidup Allah beri kepada kita, kita berada di penghujung Ramadan, jangan sia-siakan kesempatan ini kecuali memperbanyak amal soleh, mengumpulkan perbanyak aktivitas kebaikan, meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu ibu bapak, puncak dari ibadah Ramadan itu disyariatkan oleh Allah agar kita meraih predikat takwa. Puncak dari ibadah Ramadan itu agar kita nanti mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Takwa tidak sekedar menjalankan puasa Ramadan. Takwa tidak sekedar bicara masalah ubudiyah atau ibadah ritual. Tapi takwa menurut para ulama imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Apa saja yang Allah perintahkan kita kerjakan. Puasa Ramadan kita kerjakan, menutup aurat kita kerjakan, salat 5 waktu kita kerjakan, memakan yang halal kita ambil hanya yang halal. Semua yang Allah perintahkan, imtisalu awamirihi. Tapi tidak sekedar semua perintah, tapi juga tinggalkan larangan, wa ijtinabu nawahihi, meninggalkan larangan. Satu di antara bentuk larangan itu seperti ghibah, melakukan dosa-dosa besar. Nah, termasuklah judul yang dibuat, yakni terkait dengan meninggalkan semua bentuk transaksi yang Allah haramkan, seperti transaksi riba. Saya mohon maaf, saya kaget juga judul malam ini, bahaya riba. Ini kayaknya materi yang ditodong menurut saya. Udah 28 malam, 29 malam ini materi yang langsung ditetapkan. Ditodong suruh bahas materi bahaya riba. Tapi tidak apa Bapak Ibu, ini salah satu bagian dari yang harus kita perhatikan. Kalau benar kita ini meningkat ketaatan, kalau benar kita ini meningkat ketakwaan, kalau benar kita ini berhasil sebulan penuh di bulan Ramadan, semua yang Allah perintahkan kita tunaikan, semua yang Allah larang kita tinggalkan. Satu di antaranya itu tadi, transaksi riba. Ya, transaksi riba.
Riba itu kita tahu satu dari 7 dosa besar. Nabi SAW ungkapkan dalam sabdanya, ijtanibus sab'al maubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Apa 7 dosa yang membinasakan, yang mencelakakan kita? Asyirku billah, wasihru, wa qatlun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hak. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Wa akalar riba, yang kelima itu memakan harta riba, mengambil riba. Wa tawalla yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Yang terakhir, yang ketujuh itu adalah menuduh wanita baik-baik, al-qazfu, qazaf, menuduh wanita yang baik-baik melakukan perzinahan. Dari 1 dari 7 dosa yang harus kita jauhi, hindari, yang itu levelnya sama dosanya di hadapan Allah, salah satunya wa akalar riba, memakan harta riba. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, bentuk dari orang berpuasanya benar-benar meraih ampunan Allah, bentuk dari wujud dari seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, digembleng sebulan penuh di bulan Ramadan, dia raih predikat takwa, maka salah satunya dia harus tinggalkan transaksi riba tersebut. Karena takwa itu wa ijtinabu nawahihi, meninggalkan yang dilarang. Satu di antaranya meninggalkan riba. Kenapa riba ini ditinggalkan, dilarang? Karena memang tegas nasnya, ancamannya, sanksinya, hukumannya, tidak hanya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Coba bayangkan ibu bapak yang berbahagia, Nabi SAW mengatakan, dirhamur riba yakuluhu, 1 dirham riba yang dia makan, wa huwa ya'lamu, yang dia ketahui, min asyaddin sittatin wala salatina zanyah, dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Coba kita bayangkan Pak, satu saja melakukan perzinahan, tindakan praktek perzinahan, Allah telah menetapkan syariat, melalui syariatnya hukumannya tegas. Kalau dia bujang dan gadis, dijelaskan di dalam surah An-Nur, surah ke-24. Apa kata Allah? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, pezina wanita, pezina laki-laki, fajlidu, maka jilid, dicambuk. Berapa kali cambukan bagi mereka yang berzina, yang ghairu muhsan, bujang dan gadis? Mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Itu berzina sekali. Itu yang pelakunya ghairu muhsan, bujang dan gadis. Bagaimana kalau pelakunya yang sudah menikah, istri orang, suami orang? Maka kata Nabi SAW, as-saykhu was-saykhatu farjumhuma, pezina laki-laki dan wanita, maka farjumhuma, maka rajamlah mereka berdua. Laki-laki yang berzina ini, perempuan yang berzina ini dirojam. Rojam itu apa? Dilempari pakai batu sampai mati Pak. Itu kalau berzina hanya sekali. Bagaimana dengan kalau sempat 36 kali? Ternyata 36 kali itu kecil di hadapan Allah dibandingkan mereka yang mengambil duit riba cuma 1 dirham. 1 dirham itu berapa? 1 dirham itu Bapak Ibu, itu uang perak. Dulu mata uang yang kita pakai di zaman Nabi, zaman setelahnya Khulafaur Rasyidin, generasi zaman Daulah Umayyah, Abbasiyah sampai terakhir Utsmaniyah, itu mata uang yang dipakai sistem dui logam, dinar dan dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak. Berapa 1 gram perak hari ini? 30.000 kan? Coba kita bulatkannya 2,975, bulatkan aja 3 kali 30, 90.000 Pak. 90.000 duit riba yang kita ambil itu dosanya dicatat oleh Allah lebih berat daripada 36 kali berzina. Itu tidak tanggung-tanggung. Ustadz, saya tak pernah berzina, sejak kecil saya dididik
dijaga, betul-betul dituntun. Tidak pernah sekalipun saya berzina, betul. Tapi ketika melakukan transaksi riba cuma 90.000 Pak, maka dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Coba bayangkan kalau ibu bapak kalau makan duit riba, mengambil duit riba, mengasih duit riba, itu lebih dari 90.000. Anggaplah berhutang 100 juta, dibayar 110 juta. Tinggal dibagi aja Pak. 10 juta bagi 90 kali 36. Berapa kali dosa berzina? Nauzubillah. Besar sekali. Luar biasa Pak. Mengerikan. Bahkan ada dalam hadis yang lain Nabi ungkapkan, ar-riba salah satu wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu dosa, aisaruha, yang paling kecil dari 73, yakni ranking 73, nomor 1 paling besar, nomor 2, nomor 3 makin menurun, yang ke-73 yang paling kecil. Maka apa kata Nabi? Mislu ar-rajulu ayyankiha ummahu, seperti laki-laki yang berzinah dengan ibu kandungnya. Nauzubillah. Kita jangankan mau melakukan, terpikir saja tidak. Tapi orang yang memakan harta riba, dosanya seperti berzina dengan ibu kandungnya. Ini menggambarkan dosa riba bukan perkara yang main-main Bapak Ibu. Dosa riba bukan perkara yang sepele. Kalau sempat kita di bulan Ramadan, kita mengharapkan ridho Allah, kita mengharapkan ampunan dari Allah, kita mengharapkan meraih predikat takwa, tapi kita masih melakukan riba, maka demi Allah, ampunan Allah tak kita dapatkan. Demi Allah, predikat takwa itu jauh dari kita. Bahkan ada pertanyaan kemarin masuk ke kita, Ustaz, apa hukumnya orang yang ngeriba, dia berpuasa tapi ngeriba? Ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Ketika seseorang berpuasa dia melakukan transaksi riba, kalau kata pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Hazm, dalam ungkapannya apa kata Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Hazm, ya betulus saum bil ghibah wa yajibu qada'u. Ya betulus saum, batal puasa orang karena ghibah, karena dosa, karena riba, wa yajibu qada'u, puasa orang ini wajib dia qada. Ngeri ya, betul ngeri. Ngeri Pak. Sebulan penuh kita berpuasa, tak dapatkan apa-apa. Tidak hanya puasanya habis. Kalau mengutip pendapat Ibnu Hazm, Imam Al-Auza'i, dan ini pendapatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yabtulus saum wa yajibu qada'u, puasanya batal dan qada atas puasa yang dia telah kerjakan. Ini pendapat Ibnu Hazm. Tapi pendapat yang rajih jumhur ulama, misalkan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanabilah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, di mana mereka berpendapat puasa orang yang masih melakukan riba, puasanya tetap sah, diterima, tapi pahalanya habis karena maksiat dosa besar sebabkan riba. Apa dasarnya? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa, dia tak dapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju'i wal 'atash, melainkan rasa lapar dan haus saja. Kam min qaimin, berapa banyak orang yang bangun di malam hari, laisa lahu min siyamihi, tidaklah dia dapatkan dari bangun malamnya illas sahar, kecuali rasa ngantuk saja. Bangun qiyamul lail, tahajud, dia dirikan tarawih dan witir berjamaah, tapi apa yang terjadi? Yang dia makan dari hasil riba, pakaian yang menempel di tubuhnya berasal dari hasil riba atau harta yang haram. Maka apa kata Nabi, yang ia lakukan hanya menyisakan rasa ngantuk. Bahkan kalau kita mengutip Bapak Ibu apa yang diungkapkan oleh Abdullah Al-Ba'alawi dalam kitabnya Sulamut Taufik, di dalam kitab ini dijelaskan tentang rukun dan syarat perkara ubudiyah. Ada membahas tentang syarat sah diterimanya solat. Syaratnya solat itu syarat wajib, kita paham, muslim balik berakal. Syarat sahnya solat, syarat sahnya solat itu siapa? Ketika berudu, menutup aurat, menghadap kiblat, masuknya waktu sholat. Jam 19.00 kita mau sholat isya, sholat isya kita kerjakan tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktunya.
Tapi ada syarat yang ketiga dituliskan oleh Al-Ba'lawi, Abdullah Al-Ba'lawi dalam kitabnya Sulamut Taufik. Apa itu disebutkan oleh beliau? Syarat diterimanya ibadah solat. Apa syarat diterimanya ibadah solat? Ada tiga. Pertama, solat harus ikhlas semata-mata karena Allah, ayyakuna lillah. Yang kedua, solat harus khusyuk. Kalau dia ikhlas tak khusyuk, solat tidak diterima. Kalau ikhlas khusyuk, terpenuhi syarat ketiga. Apa syarat yang ketiga? Dituliskan dalam kitab Sulamut Taufik, ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halal. Menjadikan yang dimakan, yang dipakai, tempat yang digunakan untuk sholat harus berasal dari yang halal. Kalau yang dimakan berasal dari yang haram, salah satunya dari riba. Kalau yang dipakai, pakaian menempel di tubuh, digunakan untuk sholat berasal dari yang haram, misalkan berasal dari riba. Tempat yang kita gunakan untuk sholat itu berasal dari harta yang haram, salah satunya dari riba. Maka menurut Abdullah Ba'lawi dalam kitabnya Sulamut Taufik, maka sholat itu hanya gugurkan kewajiban, tapi tak dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menempa kita agar kita benar-benar menjadi insan yang soleh, insan yang benar-benar taat. Insan yang soleh, yang taat itu bukan insan yang tak berdosa, tapi dia sadar kalau dia berdosa, dia segera berhenti dari dosanya, dia tinggalkan dosanya, dia bertobat, tak mengulangi dosanya. Inilah mukmin yang soleh, mukmin yang baik itu, mukmin yang benar, yang baik itu, bukan mukmin yang tak berdosa sebagaimana layaknya malaikat. Tidak, siapapun hamba Allah yang namanya manusia pasti tak luput dari salah dan dosa. Ya, khata' wan nisyan li sifatanil insan. Salah dan khilaf itu adalah dua sifat yang menyertai diri manusia. Salah fitrah perbuatan manusia, tapi manusia yang baik ketika dia sadar itu salah, dia sadar itu riba, dia sadar itu harta haram, dia sadar itu mengundang murkanya Allah, dia sadar kalau itu menghalangnya masuk ke dalam surganya Allah, maka orang mukmin yang baik akan tinggalkan semua yang menghalangi itu dan dia tempuh jalan yang Allah ridhoi. Apa yang Allah ridhoi jalannya tak lain kecuali taat kepada syariat aturan Allah. Dengan begitu imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahi, mengerjakan semua yang Allah perintahkan, meninggalkan semua yang Allah larang. Mudah-mudahan ibu bapak, apa yang kami sampaikan ini sekelumit bisa memberikan motivasi pencerahan bagi kita semua. Maka kesimpulan akhirnya, jangan menganggap sepele Bapak Ibu dengan perkara harta, jangan menganggap sepele perkara muamalah. Baik hubungan dengan Allah, tak baik muamalah kita, maka hubungan dengan Allah kita tidak baik. Sebaliknya, hubungan muamalah kita mantap, hablum minan nas kita bagus, tapi hablum minallahnya tak baik, maka hablum minan nas juga tak baik. Maka dari itu dalam hal ini mesti seimbang. Hablum minallah kita jaga dengan baik, jalin dengan baik, hablum minan nasnya juga baik. Satu di antara hablum minan nas itu dalam mencari harta, talabul halal wajibun ala kulli muslim. Hanya mencari, mengambil yang halal, meninggalkan semua yang haram. Satu di antaranya meninggalkan segala bentuk transaksi ribawi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih pada Allah, saya mohon ampun. Pada ibu bapak saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalam.